Karena pentingnya ilmu faraid ini, maka Allah turun langsung menghitungnya. Ya, Allah turun langsung menghitungnya. Oke, oke. Kita mulai ini ya. Tadi kita cerita sedikit di grup. Oke, nanti yang mau masuk grup silahkan hubungin ke admin ya. Bisa Mas Anes, Mas Surahman atau Mas Willy untuk diskusi tentang ilmu waris. Kalau ada pertanyaan silahkan di situ. Kenapa kita nggak panggil Ustadz yang sudah tenar, yang benar-benar paham ilmu waris? Pertama karena apa? Ustadz tersebut sangat sibuk. Belum tentu kita bisa booking ya. Kemudian kedua, waktunya juga sangat sibuk. Kalau kita ada pertanyaan, mungkin nggak sempat kebaca. Karena apa? Ustadz kan dari kajian ke kajian, mungkin setelah kajian istirahat, kadang-kadang WA pun dia tidak baca, diserahkan kepada siapa? Manajernya gitu ya. Karena sibuk. Maka untuk itu ya, mau nggak mau ya kita pakai prinsip tidak ada rotan, akar pun berguna gitu ya. Tapi insya Allah apa yang jawaban, kalau ada pertanyaan yang saya jawab ini, insya Allah persis dengan apa yang Ustadz jawab juga ya. Karena kita sudah mengikuti sudah lama Ustadz tersebut. Ya, yang recommended itu Ustadz Irwadi Tarmizi, kemudian Amin Nurbait, atau dari Rumah Fikih. Ya, saya bukunya punya semua nih. Jadi kalau dulu kita pernah mengadakan latihan kajian ilmu waris, pelatihan ya. Di sini ada buku namanya Pelatihan Dasar Faraid. Ini dari Rumah Fikih, ini bukunya sangat mudah dipahami. Ya. Jadi dengan baca ini aja kita akan paham tentang pembagiannya. Bagaimana membagi, kapan harus dibagi, siapa yang dapat. Kemudian cuma di sini tidak disebutkan dalil-dalil secara lengkap. Ada hadis-hadis, ini posisinya hadis dhaif atau enggak dijelaskan. Nah, dijelaskan lagi dalam ini pengantar ilmu waris Aminur Bait ya. Pengantar waris ini dari Ustadz Aminur Bait ini juga lengkap disertai dalil-dalil. Kalau di buku ini tidak dijelaskan tentang harta bunuh gini ini. Kalau di ini ada. Nah, kemudian satu lagi buku ilmu waris praktis dari Ustadz Yahya Abdurrahman. Di sini dibicarakan lengkap banget, termasuk tentang apa? Orang hilang. Orang hilang itu bagi warisnya kapan? Ya, apakah langsung dibagi atau nunggu berapa tahun atau peristiwanya seperti apa yang menyebabkan dia harus nunggu sampai sekian puluh tahun. Nah, di sini ada disebutkan seperti itu. Oke. Dalam kasus kemarin kita lihat di berita ya, sharing aja tentang kasus Pak Ridwan Kamil kan punya anak namanya Kang Eril meninggal di Swiss gitu kan. Nah, pada waktu beliau meninggal Kang Eril ini kan dia punya adik perempuan ya. Kemudian dia punya bapak, punya ibu. Nah, kewarisannya Kang Eril ini siapa yang terima? Siapa yang boleh terima? Coba ada yang tahu nggak? Bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga kita mesti tanya kemana gitu. Ya, kita tanya ke sopir waris ada. Sopir waris itu ada nih. Jadi kita gampang tinggal masukin apa yang meninggal siapa, bapak ibu masih ada enggak, anak istri berapa, kemudian harta yang ditinggalkan berapa, utang-utang berapa, wasiat berapa. Itu tinggal kita hitung keluar angkanya. Tetapi bukan hanya itu ya. Kalau masalah hitung-hitung kita mudah. Kita kan dari kecil sudah belajar KPK ya. Nah, siapa tahu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya kan SD itu. Nah, dulu saya nanya ini belajar ini fungsinya apa? Jadi saya nggak tahu tuh waktu itu. Jadi menjadikan pelajar matematika itu kurang motivasi. Karena apa? Nggak dijelaskan motivasinya kenapa kita belajar sini. Kalau seandainya dulu guru kita mengajarkan, nih dek, kamu belajar ini nanti untuk menghitung waris. Nah, mungkin kita semangat nih. Jadi matematikanya mungkin dapat 100 semua ya. Karena kita nggak jelas fungsinya apa gitu. KPK itu kelipatan persatuan kecil. Misalnya seorang istri dapat 1/8, sisanya anak. Anak itu dapat berapa? Terus ada lagi misalnya Bapak Ibu kan ada tuh. Jadi ada KPK. KPK nilai kekelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2, 3, 4 itu berapa? Cuma tahu. KPK dari 2,5, 1/3, 1/4. Kenapa nggak 24? Nah, karena bukan terkecil 24 itu. Ada lagi 12.
Tapi kalau KPK ini 236, 24 ya, bukan 12 lagi. Karena apa? Ya kenapa? 236 KPK-nya 6 ya, kelipatan perseorangan terkecil. Kalau 234, 12 ya. Nah, gitu. Ya, gitu. Kemudian ada juga faktor persekutuan terbesar, FPB, itu juga ada itu. Itu juga hubungannya dengan ilmu waris juga ada perhitungannya. Tapi kita nggak bahas itulah ya. Oke, kita kembali ke materi tadi. Dalam hal case-nya Bapak Ridwan Kamil, yang dapat warisan itu hanya bapak ibunya saja. Oke, bapak ibunya saja yang dapat. Karena apa? Anak perempuan kan nggak punya dia. Adik perempuan kenapa nggak dapat? Hah? Karena apa? Karena terhalang oleh apa? Oleh ayah. Kalau misalnya si Kang Eril ini Pak RK-nya meninggal duluan, kemudian baru Kang Eril meninggal, baru si adik perempuannya dapat. Ya, kenapa kakek neneknya nggak dapat? Kakeknya terhijab oleh ayahnya, neneknya terhijab oleh ibunya, gitu ya. Nah, jadi akhirnya dapat berapa? Ibunya dapat sepertiga, kemudian ayahnya dapat 2/3 atau dapat sisanya? Dapat sisanya ya. Walaupun nilainya 2/3, tapi pembagian dari ayah itu nggak ada 2/3, yang ada itu 1/6 atau 1/6 tambah asobah, atau itu sisa atau sisanya. Ya kebetulan dia dapat sisa, kebetulan nilainya 2/3 ya. Jadi dapatnya 2/3 ya. Tapi sebenarnya dia dapat asobah. Oke. Kita mulai ke presentasi ini. Kenapa harus belajar faraid atau ilmu waris? Pertama, halal haram berkaitan dengan surga neraka. Disebutkan dalam surat An-Nisa 11 dan 12 dan 176 itu tentang pembagian waris detail. Nah, kemudian barang siapa yang mengikuti, mentaati, mau membagi waris tersebut dengan faraid itu, maka ancaman pahalanya adalah masuk ke dalam surga. Oke, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 13. Nah, barang siapa yang tidak mau mengikuti pembagian ilmu waris, maka ancamannya adalah neraka. Disebut dalam surat An-Nisa ayat 14. Ya silahkan buka sendiri ya, suratnya benar apa enggak gitu ya. Di situ dalilnya. Kemudian kalau kita mendapatkan harta yang haram, tentunya sholat kita diterima enggak? Ya mungkin sholatnya tertolak karena apa? Kita beli baju pakai harta haram, hasil waris yang sebenarnya kita enggak berhak. Oke, kita ngasih biaya anak sekolah juga enggak berkah karena apa? Hartanya diambil dari harta waris yang tidak halal. Keberkahan hidupnya dicabut. Ya, jadi keberkahan hidup itu bukan masalah banyak sedikitnya saja ya, tetapi dari mana dia dapat itu juga perlu dicek lagi. Kemudian perintah khusus dari Nabi. Perintah khusus dari Nabi mengatakan bahwa wahai Abu Hurairah, pelajari ilmu waris karena ilmu ini yang paling pertama dicabut dari umatku. Ya buktinya apa? Memang dalam satu kampung kadang-kadang ilmu waris itu tidak diterapkan karena nggak ada yang tahu bagaimana pembagiannya. Meskipun ini hadisnya dhaif, ya, tetapi para ulama sepakat bahwa ini bisa dijadikan fadilah amal untuk bersemangat untuk mempelajari ilmu waris. Kemudian kelangan ilmu waris. Nah, jelas ya, ilmu waris itu ilmu yang langka. Mungkin di antara 1.000 orang, mungkin beberapa aja yang paham. Kalau hitungan mungkin gampang, cuma agar si dia dapat sekian, agar si A dapat sekian, terus kalau sudah terlanjur belum dihitung, bagaimana? Ya itu harus dipahami juga. Dan qadarullah ya, saya cerita pengalaman pribadi. Bapak saya kan meninggal tahun 1976 ya. Sampai dengan kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, pembagian waris itu belum terlaksana. Karena apa? Kami waktu itu belum memahami ilmu waris. Jadi gimana baginya? Bahkan seolah-olah udah sepakat aja, udah nggak usah dibagi-bagi, udah nggak ada yang protes kok, gitu kan? Ini saya punya inisiatif, akhirnya ini harus dibagi nih.
Pembagiannya gimana? Ya agak rumit memang. Tahun 1976 kita lihat harga emasnya itu berapa. Kemudian yang sudah dipakai oleh kakak saya berapa, hasil penjualan rumah berapa, yang dipakai untuk yang lain berapa, harus dihitung. Ya, kemudian pernah dapat bantuan berapa. Nah, itu dihitung. Nanti akhirnya ketemu, oh si A dulu dapat sekian, kelebihan nih harus kembaliin. Sampai seperti itu. Dan mau nggak mau harus ikut. Karena apa? Memang sudah ada angkanya gitu ya. Tuh, jadi case-nya seperti itu. Dan banyak juga yang saudara-saudara kita yang punya masalah waris. Jadi orang tua sudah meninggal lama, kemudian ada meninggal ahli waris yang lain sampai sekarang belum dibagi, itu harus baginya bertahap. Oke, oke, kemudian yang selanjutnya setara dengan Al-Quran, kemudian mencegah perpecahan keluarga, mudah dan sederhana, kemudian yang paling penting di sini banyaknya penyimpangan ilmu waris. Oke, Mas, lanjut. Nah, ini dalil penerapan ilmu waris itu ya, yang tadi saya sampaikan. Pembagian hak jatah warisan itu Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ada 176. Kemudian ada juga tentang wasiat di surat yang lain ya. Kemudian berkaitan dengan surga, kalau kita taat, ayat 13, An-Nisa. Kemudian kalau kita nggak taat, berkaitan dengan neraka, hukumannya. Karena hubungannya dengan harta halal, haram, di surat An-Nisa ayat 14. Lanjut. Nah, ini yang penyimpangan hukum waris nih yang sering terjadi di masyarakat. Anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Ini penyimpangannya. Kemudian dikuasai istri, nah ini yang paling banyak nih. Seorang yang meninggal, biasanya si ibu atau istrinya itu masih mempertahankan, wah masih jangan dibagi dulu lah, ini masih basah kok, kuburannya masih basah sudah dibagi. Akhirnya apa? Anak-anaknya nggak bisa ngumpul karena masih sibuk masing-masing, hanya bisa ngumpul ketika ketika apa? Lebaran atau meninggal gitu ya, akhirnya nggak dibagi. Nah, ini salahnya ibu ini. Termasuk kita kalau kasihan sama ibu, tolong diingatkan ke ibu kita, Bu, ibu ini sudah menguasai harta waris. Karena apa? Jatah ibu cuma 1/8. Kenapa sekarang dikuasai? Bila cara pelan-pelan. Ya ini kan masih dipakai ya, masih dipakai silahkan, tapi harus dihitung dulu. Si A dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, harus jelas. Baru masalah itu dinego lah. Ya silakan, selama ini belum laku, silakan ibu tempatin dulu boleh. Oke, seperti itu. Kasihan sama ibu kita. Karena kalau kita tidak bagi waris, yang dosa siapa? Kita sendiri dosa, orang tua kita juga dosa. Karena apa? Tidak mengajarkan waris kepada kita. Ya, dan yang paling parah itu nanti kita bisa dapatkan harta haram. Oke, kemudian berdasarkan kesepakatan yang tadi itu, anak perempuan 1 banding 1 dengan laki-laki itu kan, cucu yang harusnya nggak dapat dia dapat, ponakan, paman, bibi dan sebagainya dapat, harusnya tidak dapat ya, misalnya perhitungan tertentu. Kemudian ikut hukum adat. Nah, ikut hukum adat juga seperti itu, kadang-kadang apa, siapa yang anggota keluarga pokoknya dapat ya. Siapa yang memelihara ibunya, kemudian ibunya meninggal dapat lebih. Padahal tidak, waris itu tidak ada hubungannya dengan balas jasa ya. Tidak ada hubungannya dengan balas jasa. Seorang yang merawat atau orang yang cuma melorotin apa harta orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal tetap haknya sama. Ya, karena bukan balas jasa. Waris itu adalah hadiah dari Allah kepada nasab atau anak keturunan yang sedarah ya, atau istri gitu. Itu makanya jangan menganggap bahwa oh karena dia sudah memelihara maka dapat warisan lebih banyak. Tidak, warisan tetap sama, harus sama sesuai dengan yang sudah ditentukan, difaroidkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Kemudian waktu dibagi ketika masih hidup. Nih, kadang kamu mau pulang ya? Iya, mau mudik apa? Mau bagi waris. Nah, mau bagi waris. Waris itu boleh dibagi kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal maka disebut bukan bagi waris. Itu bisa hibah atau
Apa-apa? Wasiat. Wasiat sayangnya tidak bisa berlaku untuk ahli waris. Ya, nanti kita bedakan nih, apa sih wasiat bedanya? Wasiat, hibah, dan warisan. Kemudian yang selanjutnya menunggu semua wafat. Nah, misalnya bapak ibunya kan masih hidup, kemudian meninggal, ibunya meninggal, anaknya bagi waris nanti setelah bapaknya meninggal, biar apa? Biar sekalian katanya. Enggak bisa seperti itu. Jadi pada waktu ibunya meninggal tahun berapa harus dibagi dulu, ya. Kemudian bapaknya kan dapat jatah. Nah, bapaknya meninggal, yang dibagi itu adalah harta bapaknya yang hadiah dari ibunya, dari istrinya itu. Jadi bertahap pembagiannya nggak bisa langsung ya. Nggak bisa langsung, oh pokoknya bapak ibu meninggalkan 100 juta. Ntar dulu, 100 juta itu uangnya siapa? Ya, gitu. Kalau misalnya tadi pada waktu istrinya meninggal belum dibagi, kemudian kan bapaknya punya jatah tuh, ya, punya jatah waris. Nah, warisan ibu yang tadi meninggal kan anak-anaknya sudah dapat, ya. Misalnya katakanlah 60 juta ibunya ya. Kemudian sisanya 40 juta punya bapak. Yang 40 juta itu yang dibagi untuk anak-anaknya. Kalau misalnya 60 juta belum dibagi, digabungkan dengan sekarang 100 juta, langsung dibagi, enggak boleh seperti itu. Harus bertahap seperti itu. Pada waktu dia meninggal, yang masih hidup siapa, itulah dibagi warisnya. Ya, kalau misalnya meninggalnya udah 3 generasi, ya dibagi lagi. Jadi 3 kali tahap perhitungan. Oke. Kemudian kelamaan pembagian sampai menimbulkan ahli waris baru. Karena sudah lama nggak dibagi, misalnya seorang suami istri A sama B meninggal, nggak dibagi waris, anaknya A1, A2, A3, nggak dibagi waris juga meninggal. Akhirnya kan cucu yang dapat. Akhirnya cucu. Nah, sampai cucunya pun belum dibagi waris. Akhirnya kelamaan. Nah, ini juga nggak betul juga. Mungkin hak hitungannya berbeda. Pada waktu si bapak ibu dapat, kemudian dihitung dengan dimundur, sistem mundur belakangan, pasti jatahnya berbeda. Apalagi kalau cucunya itu ada yang meninggal lagi gitu kan, pasti berbeda lagi. Kemudian penerima, siapa yang boleh menerima? Ada istilahnya hibah waris. Jadi hibah waris, maksudnya apa? Ini hibah apa waris? Sebenarnya gitu ya. Contohnya, jadi nanti kalau saya meninggal, kamu dapat jatah kebun yang di sono di pasar Minggu. Ini hibah apa waris nih? Bukan hibah, bukan waris, ini wasiat gitu ya. Dan wasiat itu tidak boleh berlaku untuk ahli waris. Oke. Jadi misalnya kalau kita dapat pesan, nanti kalau Bapak meninggal, kamu dapat tanah ini ya. Itu berlaku nggak? Ya, tidak boleh berlaku. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal itu jatuhnya waris. Ya, kalau sudah jatuh waris, yang punya waris nggak berhak ngatur-ngatur lagi. Orang sudah meninggal kok, kamu harus ini harus enggak. Kalau mau itu disebut wasiat. Tapi wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ya, harusnya apa? Hibah. Ya kalau hibah kasih saat itu juga. Kenapa nunggu meninggal? Nah itu salahnya di situ. Ya, oke. Lanjut Mas. Kemudian satu lagi bukan ahli waris menuntut waris. Biasanya ini cucu ini, cucu kesayangan si A meninggal, dia punya anak, katakanlah si Anto ya, Anto punya anak A1, A2, A3. A1 perempuan, A2 laki-laki, A3 laki-laki. Masing-masing punya anak nih. Siapakah yang berhak mendapatkan waris cucu tersebut? Cucu dari mana yang berhak mendapatkan waris? Ini dari jalurnya dulu, masalah berhak atau enggaknya dulu nih. Yang berhak dapat itu adalah cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak perempuan. Misalnya saya punya anak perempuan nih, anak perempuannya punya anak, kan cucu saya nih. Kalau saya meninggal, cucu dari anak perempuan itu tidak berhak dapat nih. Tapi cucu dari laki dapat enggak? Dapat dari warisan saya jika ketika saya meninggal, anak saya laki-laki dua-duanya meninggal, maka cucu dapat. Oke, clear nggak? Tapi kadang-kadang disamaratakan nih, sudah meninggal, bapaknya meninggal,
cucunya ikut dibagi waris juga. Ya, padahal anak laki-lakinya masih hidup. Cucunya ikut, cucu dari anak perempuan ikut. Itu pun juga tidak sesuai dengan perhitungan. Oke, lanjut, Mas. Mudah-mudahan cukup nih waktunya ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting banget harus kita pahami ini, perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Kalau kita salah, maka jatuhnya harta haram nih ya. Waktu akad, waris itu apa? Akadnya kapan? Dia setelah wafat. Kalau belum wafat, maka tidak boleh ada waris. Oke. Kemudian yang kedua, hibah. Akadnya kapan? Sebelum wafat. Pada waktu hidup, kasih hibah boleh. Oke. Oke, kemudian wasiat sebelum wafat. Itu dari waktu ininya, waktu akadnya. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah penyerahannya kapan? Waris diserahkan setelah wafat. Oke. Hibah sebelum wafat atau masih hidup. Wasiat diserahkannya setelah wafat. Oke. Selanjutnya lagi penerima. Waris hanya boleh untuk ahli waris. Hibah siapa saja boleh. Anak boleh, tetangga boleh. Kalau orang non-Islam boleh nggak? Boleh juga. Hibah ya. Kita mau ngasih ke siapa saja boleh. Tetapi kalau kita ngasih ke anak itu harus sama, harus adil. Misalnya anak ini dikasih motor, anak 3 kasih 1, 2 kasih motor. Anak 3 juga harus kasih motor. Masalah dia mau terima apa enggak, kita tanya, "Kamu saya kasih motor nih, mau enggak?" Kalau nggak mau ya silakan nih buat kakak aja deh, kakak kan lagi butuh biaya buat sekolah, kalau saya kan nggak perlu, nah itu boleh silakan. Tapi harus adil sama rata. Pasti 100.000 semua. Beda dengan nafkah ya, kalau nafkah kan sesuai dengan kondisi dia ya, misalnya si anak sekolah, 1 SMA, 1 SD, 1 TK, kan beda. Ya, tapi kalau mau memberi, si SMA kasih motor, si nomor 2 kasih motor, nomor 3 juga harus kasih motor, tapi nggak harus kasih sekarang, kasihnya apa nanti? Kalau dia sudah SMP, misalnya, harus seperti itu. Kalau dia nggak kasih, waktu SMP dianggap hutang untuk orang tuanya. Ya, oke. Kemudian wasiat, wasiat diserahkan kepada siapa? Selain ahli waris. Oke, selain ahli waris. Jadi kalau saya berwasiat, "Duk, nanti kalau saya meninggal, ini ke anak saya, Bapak beri wasiat nanti mobilnya itu dipakai ya untuk kamu." Boleh nggak? Tidak boleh. Karena apa? Itu untuk ahli waris. Nggak boleh dikasih wasiat. Kalau mau hibah, nih mobil saya kasih kamu sekarang nih, tapi pakainya nanti ya kalau Bapak meninggal ya. Karena Bapak masih perlu, istilahnya pinjem, itu boleh. Tapi kalau nanti kalau Bapak meninggal, mobil kamu ambil, itu tidak boleh. Terus tapi kalau ke tetangga, saya punya tetangga nih, si C namanya, "Cek, nanti kalau saya meninggal mobil kamu ambil ya." Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Karena apa? Bukan ahli waris si C itu. Ya, gitu. Kemudian harta. Nah, harta itu sesuai dengan perhitungan, kalau waris, kalau hibah itu bebas. Mau 100% juga boleh. Ya, mau 10% juga boleh. Nah, kalau wasiat maksimum sepertiga. Oke, katakanlah gini. Wasiat maksimum sepertiga ya, karena saat bin Abi Waqqas pernah akan memberikan wasiat kepada Nabi. Dia punya anak perempuan 1, hartanya banyak. Nanti saya kasihin semua deh buat wasiat, buat perjuangan. Maksudnya tidak boleh. Kalau separuhnya gimana? Terlalu besar. Hanya sepertiga, sepertiga pun sudah termasuk besar. Akhirnya maksimum sepertiga. Jadi kalau saya memberikan wasiat nih ke yang bukan ahli waris saya, misalnya ke tangga atau ke apa ya, kakak saya. Kakak saya itu bisa jadi waris, bisa enggak. Tapi kalau seandainya apa pada waktu saya meninggal ada ahli waris ya itu tidak berlaku ya. Atau ke tetangga lah. Nanti kalau saya meninggal kamu saya kasih uang 100 juta. Ini bisa berlaku, bisa enggak. Tergantung pada waktu dia meninggal itu hartanya berapa.
Kalau hartanya cuma 200 juta, ya bisa dipotong untuk pemakaman, hutang, bayar hutang, wasiat, lain-lain. Tinggal 200 juta. Boleh nggak 100 juta semuanya ditunaikan ke si C ini? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Melebihi sepertiga. Jadi maksimum yang berapa? Yang 200 juta dibagi 3, kurang lebih 70 jutaan lah, hampir ya, yang boleh diberikan untuk menunaikan wasiat tersebut. Oke. Kemudian hukumnya apa? Waris wajib ditunaikan, hibah sunnah, wasiat sunnah. Ya. Oke. Kemudian implementasinya apa? Semuanya wajib diimplementasikan. Ya. Jadi kalau sudah ada akad itu, maka waris wajib ditunaikan, hibah wajib ditunaikan, kemudian wasiat wajib ditunaikan. Jadi itu intinya adalah kita harus memahami sih apa perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris. Ada pertanyaan nih, 5 menit lagi, silakan. Ya boleh, ya silakan Mas. Siapa namanya? Waalaikumsalam. Pak Slamet ya, silakan. Ini harus digambar nih kayaknya ya. Jadi keluarga lima itu apa? Jadi ada saudara berlima, ada saudara berlima, laki-laki berapa? 2 orang, ya. Terus perempuan 3, ya, ya. Nah, laki meninggal, ya. Oh, jadi dia punya anak, cucu terus si nomor 1 meninggal. Terus warisannya ke siapa gitu? Cucu kan anak berarti kan? Anak dari yang meninggal, ya dapat lah. Kan bukan cucu. Jadi kita bicara jadi bukan cucu itu. Cucu kan dari kakeknya. Tapi kalau dia dari pihak almarhum, dia kan anak. Ya, anak ya dapat kalau anak. Tapi kalau misalnya kakeknya meninggal nih, cucunya dapat nggak? Ya kan? Selama masih ada anak laki-laki, cucunya tidak dapat. Yang masih hidup ya, yang masih hidup pada waktu kakeknya meninggal, kemudian itu sudah meninggal, anaknya lihat sudah meninggal belum sih anaknya kakek itu? Meninggal duluan, kakeknya masih hidup, punya anak meninggal, anaknya punya cucu. Terus iya, katakanlah kita pakai nama ya. Namanya si Anto. Anto itu punya anak namanya apa? Andi. Budi. Anto punya anak namanya Budi. Budi punya anak namanya Adi. Ya, gitu ya misalnya ya. Yang meninggal siapa duluan? Budi itu berarti yang anaknya ya, anaknya si kakek. Budi meninggal. Si si Adi ini dapat warisan apa enggak? Warisan dari si Budi itu, karena Budi kan bapaknya si Adi. Yang punya anak laki-laki kan si kakeknya, si Anto. Yang meninggal kan bapaknya si Adi kan. Kakeknya dong yang meninggal. Berarti si nomor si anaknya itu, tengah, yang di tengah ya, meninggal ya. Ya warisannya ya ke si Adi itu, ke cucu. Ya.
Cucunya si Anto, anaknya si Budi. Ya, gitu. Memang terjadi kadang-kadang gitu. Meninggal. Meninggal si adiknya yang meninggal yang anaknya ini masih dapat anak sudah meninggal masih dapat. Anak laki-lakinya masih hidup kan ada. Saudaranya si Budi itu kan berlima. Ada anak laki-laki enggak? Enggak dapat. Cucunya dari kakek tersebut enggak dapat. Terputus, terhalang oleh anak laki-laki yang lain. Dari oleh pamannya atau Pak D-nya. Kakeknya meninggal. Cucunya yang nggak dapat kalau ada ininya, kalau ada anak laki. Ya iyalah, kalau ada anak laki lain nggak bisa. Kecuali nggak ada anak laki-laki yang masih hidup pada waktu itu. Ya, kecuali kakeknya nggak punya Ya, anak itu salahnya laki-laki, itu. nah baru Salah cucunya. Harusnya yang dapat itu cucu nggak dapat. Anak yang hidup. Lagi pula jarang sampai Anak yang kakek hidup masih dapat. ada harta. Kan itu ada yang laki-laki dan perempuan kan. Sudah meninggal. Kalau anaknya yang hidup hanya perempuan, cucu ini dapat nih. Karena apa? Tidak ada yang menghalangi. Cucu ini terhalang oleh anak laki-laki, meskipun anak laki itu bukan bapaknya si cucu itu. Ya kan? Betul? Ya. Ya, menuntut kalau maju ke pengadilan bisa aja dia menang ya. Bisa menang karena di pengadilan nggak pakai, kadang-kadang tergantung hakim. Dia pakai ilmu faraid atau kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam dia boleh laki-laki disamakan dengan perempuan kalau dihukum kompilasi hukum Islam ya. Tapi kan itu tidak sesuai dengan faraid. Kembali ke hakimnya nanti dia mau pakai yang mana. Dan semuanya nanti pasti harus ikut karena sudah maju pengadilan. Ya, gitu. Ya harus disampaikan itu makanya. Silakan satu lagi, waktu ini udah. Ya, ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sayang. Laki perempuan Tapi tuh. ya boboan loh. Perempuan, jadi si A punya anak perempuan 4. Iya. Yang meninggal siapa itu? Ini ceritanya gini, si almarhum meninggal, dia punya anak berapa? Yang meninggal dulu nih. Kita jangan bicara saudara dulu. Yang meninggal si A nih, dia pada waktu meninggal dia punya apa? Keluarga, anak punya nggak? Anak nggak punya. Terus punya saudara. Orang tuanya bapak atau ibu? Ya udah buat orang tuanya. Iya, orang tuanya. Seperti kasus Pak Emil tadi. Kan seperti kasus Kang Emil tadi kan. Dia meninggal, punya saudara perempuan. Punya orang tua masih hidup, Kang Emil. Lah saudara perempuan sekandung itu terhalang oleh Pak RK itu, Pak Ridwan Kamil itu. Kecuali Pak Ridwan Kamil meninggal duluan nih, maka saudara perempuannya dapat. Termasuk tadi yang 3 orang itu. Ya. Enggak masalah Pak. Pokoknya udah terhalang sama bapaknya udah. Tutup sama atas. Iya. Gitu Pak. Ini yang samping itu nanti sisa. Iya, ini yang paling dekat dulu nih. Kalau yang di atas sudah nggak ketemu berarti ke samping ya. Gitu. Jadi prioritasnya begitu ya. Jadi itu nanti sebenarnya kalau hitungan ada sopirnya gampang nih. Jadi kita nggak pusing nih.
masukin hartanya sekian, pada waktu itu yang masih hidup siapa saja, tulis, udah. Masih hidup ya saudara penumpang 2 orang, 3 orang. Maka ketemu hasilnya. Kalau masalah hitungannya gampang. Biasanya dibagi, kok anaknya meninggal juga. Iya. Nah, saat itu berarti sudah ramai. Itu harus dibagi 2 kali. Pada waktu meninggal kan belum dibagi. Jadi harus 2 kali pembagian. Bertahap ya. Beda dengan pertanyaan yang tadi. Kalau tadi kan memang anaknya meninggal duluan. Tuh. Ya. Kalau bapaknya meninggal nggak dibagi. Anaknya laki-laki meninggal. Maksudnya anak kan mau dibagi, ini tetap dapat. Kalau kali tadi nggak gitu kan. Orang kakeknya bisa ada. Iya. Oke, saya kira cukup ya udah jam 1 nih. Waktunya masih internasional, mudah-mudahan minggu depan lanjutin ya Mas Anes dengan apa cara perhitungan dan kasus-kasus wasiat. Kasus-kasus wasiat. Kasus wasiat. Karena kasus wasiat itu sangat banyak terjadi. Misalnya uang pensiun itu masuk ke dalam waris enggak? Nah, itu kan ada kan uang pensiun, uang asuransi. Nah, itu juga banyak pertanyaan kasus-kasus. Nah, istri kedua misalnya dia suaminya nikah lagi nggak ngomong-ngomong, begitu meninggal ada orang datang mengaku saya sebagai istrinya. Nah, itu juga harus makanya untuk yang punya istri 2 tolong dicatat lah itu biar diketahui oleh semua, agar apa nanti kalau meninggal mereka berhak dapat juga gitu ya. Ya kalau sudah berani harus konsekuensi dong, jangan cuma beraninya doang, konsekuensinya nggak berani gitu ya. Baru mau ngasih tahu, tidak beruang. Oke, sudah kita tutup ya, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.